Baik, jumpa lagi kita pada channel ini yang memberikan tutorial pelajaran matematika. Di sini saya akan menjelaskan uji pemahaman untuk siswa di tingkat SMP di kelas 7. Hitunglah bentuk aljabar berikut untuk nilai yang diberikan, di mana bagian A-nya 2A pangkat 3 untuk A sama dengan 3. Jadi kita akan cari nilainya ini dengan menggantikan A ini menjadi 3. Di sini sudah jelas diberitahu A sama dengan 3. Jadi kita buatlah 2 dikali, dalam kurung aja buat 3 pangkat 3 sama dengan 2 dikali ini 3 pangkat 3, hasilnya 27 sama dengan 54. Ya, untuk bagian B-nya sama juga, kita ganti A-nya menjadi 2. Jadi yang ini menjadi 5 dikali, dalam kurung juga buat 2 pangkat 2 kurang 3 dikali 2 ditambah 1. Oke, di bawahnya aja 5 dikali ini 2 pangkat 2 4, lalu ini hasilnya kurang 6 ditambah 1 sama dengan ini dikalikan 5 kali 4 20 dikurang 5 sama dengan 15. Untuk bagian C-nya, variabel yang digunakan adalah X, di mana X-nya kita ganti menjadi 1. Maka ini menjadi 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Di bagian D-nya, dia menggunakan variabel Y, di mana Y-nya kita ganti negatif 2. Oke, kita ganti aja Y-nya min 2. Ini menjadi, kita buat dalam kurung, ya, buat aja dulu seperti ini. Jadi ini min 2 kuadrat ditambah 1 kali min 2 kurang 1. Ini hasilnya 4 tambah 1 dikali negatif 3. Nah, ini karena dalam kurung diselesaikan dulu, ini 5 dikali dalam kurung negatif 3 sama dengan negatif 15. Inilah jawaban untuk bagian pertama. Kita masuk bagian yang kedua, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar berikut. Jadi ada juga diberikan 4 soal A, B, C, dan D. Menyelesaikan ini, kita perhatikan dulu, atau kita harus memahami koefisien dari variabel. Untuk di bagian A ini, variabel yang digunakan adalah variabel A. Ya, jadi untuk bagian ini, jika ditanya variabel A yang ini koefisiennya berapa, jawabannya adalah positif 3 atau 3. Jadi kalau ini koefisien variabel A yang bagian ini, jika ditanya adalah positif 7. Jadi kalau kita perhatikan sini variabelnya sudah sama, yaitu A dengan A, ya, berarti kita tinggal mengoperasikan koefisiennya. Di sini 3 ditambah 7, yaitu kita perolehlah hasilnya 10. Lalu tambahkan dengan A. Ya, jangan menjadi A kuadrat, bukan itu. Ya. Untuk bagian B-nya sama juga menggunakan variabel A. Di sini koefisiennya 4 atau positif 4. Di sini koefisien A-nya negatif 8. Jadi kita selesaikan dulu koefisiennya. 4 dikurang 8 negatif 4, lalu ikutkan A-nya. Ya, yang bagian C. Di sini koefisiennya negatif 19, di sini koefisien A-nya positif 20. Tentunya kita selesaikan juga koefisiennya dulu. Negatif 19 ditambah 20 yaitu 1, ya kan? Kita buat aja dulu 1. Baru ikutkan A-nya. Nah, pada matematika kalau dibuat seperti 1A, bisa saja kamu buat jadi A. Oke? Yang terakhir bagian D-nya, A di sini koefisiennya negatif 13. A di sini koefisiennya negatif 10. Tentunya negatif 13 dikurang 10
kita peroleh negatif 23. Langsung A-nya. Baik, kita lanjut lagi. Bagian ketiga, menuliskan tanpa tanda kurung. Jadi dari 4 soal ini, yaitu bagian A, B, C, dan D, kita akan menuliskan ini tanpa tanda kurung. Sebelumnya kita perhatikan satu persatu. Untuk yang bagian A, 3-nya ini, kalau tak ada tanda di sini, kosong nampaknya kan, itu dianggap di depannya positif. Jadi ini kita tulislah 3 ini tetap 3 dikali, nah 4A ya, di depannya ini kan tidak ada tanda, tetap ini dianggap positif. Bisa saja dalam kurung 4A ini menjadi, kita buat 4A, sehingga ini hasilnya kita kalikan saja bilangan ke bilangan. 3 kali 4 12, ikutkan A-nya di sini. Jadi 3 kali dalam kurung 4A sama dengan 3 dikali 4A, kita peroleh hasilnya 12A. Untuk di bagian B, ini juga untuk bagian B, ini juga 5-nya positif dikali dalam kurung negatif 7A. Jadi menyelesaikan ini, sebenarnya ini langsung saja kita kalikan aja bilangannya, positif kali negatif, tentunya hasilnya negatif ya kan. Ingat kembali penjelasan saya sebelumnya, di tutorial saya sebelumnya. Lalu bilangannya 5 kali 7 35, lalu ikutkan A-nya. Oke, masuk bagian C. Nah ini kalau begini dibuat, berarti ini artinya negatif 7, ini positif 6A. Kita kalikan menjadi negatif kali positif ya, negatif, bilangannya 7 kali 6 42, lalu ikutkan A-nya. Bagian D-nya, nah ini 5, tanda depannya negatif, berarti ini negatif 5. Ini 9A, tanda depannya negatif, jadi ini negatif 9A. Sama juga caranya, kita kalikan dulu tandanya, negatif kali negatif positif. Oke, 5 kali 9 45, ikutkan A-nya ya, sama dengan, nah ini boleh kita buat menjadi 45A. Oke, kita masuk bagian 4. Tuliskan tanpa menggunakan tanda kurung. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, artinya ya dikalikan yang dalam kurung ini dengan 3. Begitu juga yang ini, yang dalam kurung ini dikalikan dengan 2, sehingga nanti hilanglah tanda kurungnya. Tentu kita kalikan dulu ini, 3 kali 2 6A. Langsung ikutkan aja A-nya ya. Ini kan positif kali negatif, negatif 3 kali 7 21B. Oke. Nah ini sekarang di depan 2 ini positif, kita kalikan semua ke dalam kurung ini. Positif kali negatif, negatif 2 kali 4 8. Lalu yang ini kita kalikan kemari, positif kali positif, positif 2 kali 3 6, ikutkan langsung B-nya. Nah ini kita sederhanakan yang satu suku atau yang sama sukunya ya. Ini menggunakan variabel A, ada nggak yang lain? Tidak ada kan? Tentunya ini biarkan aja jadi 6A. Nah yang variabel B, ada yang sama yang lain? Ada ini. Nah kita selesaikanlah, negatif 21 ditambah 6, jadi negatif 15B ya. Nah ini negatif 8, ada sama yang lain satu apa dia? Satu suku? Tidak ada, biarkan aja menjadi negatif 8 ya. Jadi kalau ditanya hasilnya berapa, 3 dikali dalam kurung 2A kurang 7B tambah 2 dikali dalam kurung 4 tambah 3B, hasilnya inilah ya, tanpa lagi menggunakan tanda kurung. Sama juga yang bagian B-nya.
Kita kalikan 7A kurang 5B dengan 3 ya. Nah, ini kan positif, ini positif. Tentunya positif juga nanti kan 3 kali 7 21A. Lalu positif di sini ya, kalau nggak ada tanda dikali negatif, negatif. 3 kali 5 15. Ikutkan B-nya. Lalu ini yang dalam kurung ini min 5A tambah 7B kalikan dengan negatif 5. Tentunya negatif kali negatif positif. 5 kali 5 25. Ikutkan A lagi. Lalu negatif kali positif negatif. 5 kali 7 35. Ikutkan B-nya. Nah, kita sederhanakan ini. Ya, yang satu suku. A ke A, B ke B. Nah, ini A. Tentunya kemari kan? Nah, lihat aja koefisiennya. Ini 21. Di sini hubungannya ditambah 25. Kita perolehlah hasilnya 46 A. Ya. Nah, sekarang yang B. Di sini ya. Lihat koefisiennya. Negatif 15. Ini negatif 35. Jadi apa? Kita peroleh negatif 50. Ikutkan B-nya. Udah, itu dia hasilnya juga. Nah, yang bagian C juga sama dengan sebelumnya. Ini negatif. Kalau di sini kan positifnya ini, berarti negatif kali positif. Negatif 5 kali 6 30. Langsung A-nya tulis lagi. Ini negatif kali negatif. Positif 5 kali 5 25. B. Nah, ini yang dalam kurung ini kalikan dengan positif 8. Jadi sama juga ini artinya ya. Positif di sini berarti positif kali positif. Positif 8 kali 3 24. Ikutkan A-nya. Lalu untuk kemari positif kali negatif. Negatif 8 kali 7 56. Ikutkan B-nya. Udah. Kita sederhanakanlah. Ya, A ke A, B ke B. Ini min 30A. Kemana? Ke sini kan? Tambah 24A. Lihat aja koefisiennya. Ini min 30 ditambah 24. Hasilnya min 6A. Lalu B yang ini sama yang ini. Ya. 25 dikurang 56. Kita peroleh negatif 31B. Inilah untuk yang bagian C-nya. Ya. Nah, yang terakhir bagian D. Sini negatif 4. Kita kalikan yang dalam kurung ini. 3A kurang 7B. Sama juga caranya. Ini dianggap positif. Ya. Negatif kali positif. Negatif. 4 kali 3. 12. Ikutkan A-nya. Lanjut kemari. Negatif kali negatif. Positif. 4 kali 7. 28. Ikutkan B-nya. Lalu ini kemari juga. Min 7 kali 2A. Ya, ini dianggap positif. Negatif kali positif. Negatif 7 kali 2 14. Ikutkan A-nya. Ya, negatif 14 lah. A. Negatif kali negatif positif. 7 kali 5 35 B. Oke, kita selesaikan atau kita sederhanakan. A ke A, B ke B. Yang negatif 12A ke sini ya. Negatif 14A. Lihat aja koefisiennya. Ini negatif 12 dikurang 14. Kita perolehlah negatif 26A. Ya kan? Ini B ini dengan yang ini. 28 ditambah 35. Jadi ini hasilnya tambah 63B. Inilah caranya untuk bagian keempat ya. Pertama kita hilangkan dulu tandanya. Kita hilangkan dulu tanda kurungnya dengan mengalihkan yang dalam kurung dengan yang di luar. Lalu kita sederhanakan dengan cara menjumlah atau mengurang suku-suku yang sama atau yang sejenis. Oke, sekian dulu.